Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial atau berbagi tips ya kepada teman-teman untuk belajar SKB, khususnya dalam hal ini Jabatan Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan HAM ya teman-teman. Nah, tentunya dalam hal ini dikhususkan untuk teman-teman yang sudah lolos passing grade SKD ya teman-teman, yang kemudian harus melalui tahap berikutnya yakni SKB. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe. Bagi subscriber dan viewer, saya ucapkan terima kasih. Lanjut saja kita pada tutorialnya ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama tentunya kita akan mencari materi pokok SKB ya teman-teman. Nah, caranya ini mudah ya teman-teman, mudah sekali diakses untuk materi pokoknya. Jadi rujukan kita adalah materi pokok atau kisi-kisi yang sudah diterbitkan secara resmi ya teman-teman. Nah, ini kita klik ini. Yang menerbitkan adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ini reformasi birokrasi ya teman-teman. Kemudian perihalnya materi pokok, seleksi kompetensi bidang. Jadi ini resmi ya teman-teman. Teman-teman cukup gunakan kisi-kisi ini untuk belajar. Nah, kemudian apabila sudah di-download, berikutnya kita akan mencari misalnya di sini lowongan CPNS yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya teman-teman. Kita akan buka terlebih dahulu. Lowongan CPNS kita ketik saja di sini. Kita akan melihat lowongan Jabatan Penjaga Tahanan ya teman-teman. Kita klik yang ini. Kemudian di sini kita cari yang pengumuman CPNS ya teman-teman. Kita klik yang ini. Nah, setelah itu di sini ini adalah pengumumannya ya teman-teman, pengaduan calon pegawai negeri sipil. Kemudian berikutnya langsung saja kita scroll ke bawah ya teman-teman untuk melihat jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini ini kebutuhannya 4.000 lebih ya teman-teman untuk jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SMA. Jadi ini saja kita misalnya di sini kita ambil ya teman-teman, jabatan penjaga tahanan. Kemudian di sini materi SKB yang sudah di-download tadi kita buka terlebih dahulu ya teman-teman. Kisi-kisi SKB kita buka terlebih dahulu. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sama ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nah, kemudian seperti ini ya teman-teman. Ini adalah kisi-kisinya. Nah, di sini ada nama jabatan. Kemudian di sini ada materi pokok ya teman-teman, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus yang akan diuji kepada teman-teman yang sudah lolos SKD. Nah, berikutnya di sini kita copy paste aja ya teman-teman, penjaga tahanan. Nah, kemudian setelah itu kita buka terlebih dahulu materi pokok SKB-nya. Di sini langsung saja kita pastekan saja ya teman-teman untuk mempermudah pencarian. Nah, di sini langsung ketemu ya teman-teman, penjaga tahanan. Nah, kemampuan umum yang harus teman-teman miliki di sini, secara umum yang harus teman-teman ketahui di sini adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang ASN, dan ada kemampuan khusus di sini Undang-Undang Pemasyarakatan, KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Narkotika dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kemudian caranya bagaimana kita untuk belajar ya teman-teman? Di sini kita akan buka Google terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan mencari Undang-Undang 1945 ya teman-teman. Kita akan mempelajari Undang-Undang 1945. Kita klik yang PDF ya teman-teman, kita cari yang PDF. Nah, ini kita download saja ya teman-teman. Kemudian kita pelajari, ini dipilih saja karena sama semua ya teman-teman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini teman-teman perlu pelajari di sini mulai dari bentuk dan kedaulatan. Ini perlu kita ketahui bersama ya teman-teman. Apalagi khususnya untuk penjaga tahanan, ini kita harus memiliki dasar-dasar pengetahuan seperti ini ya teman-teman. Pasal-pasalnya tidak harus semuanya, tapi di sini minimal teman-teman ketahui saja pokok-pokok daripada
Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian di sini ada Undang-Undang HAM. Nah, ini Undang-Undang HAM ini sesuai dengan kementeriannya, Kementerian Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini perlu kita pelajari secara umum saja, teman-teman. Pengetahuan secara umum ini yang harus kita miliki. Ini Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Ini teman-teman harus benar-benar paham, teman-teman harus tahu substansinya atau intinya saja, teman-teman, mengenai hak asasi manusia, diskriminasi, dan beberapa istilah-istilah umum yang teman-teman harus ketahui. Kita bisa download di situ ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita akan mencari Undang-Undang ASN. Ini pengetahuan umum ya, teman-teman, yang harus kita miliki mengenai Undang-Undang ASN, aturan ASN ya, teman-teman. Di sini kita bisa download karena jaringan yang kurang bersahabat di sini, jadi proses pendownloadannya ini lama ya, teman-teman. Saya batalkan saja. Jadi teman-teman jika mendownload silahkan download di BPKRI ya, teman-teman. Ini sama saja, ataupun kita bisa download di beberapa situs yang menyediakan ya, teman-teman. Seperti ini misalnya. Ini sama saja ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini kemampuan khusus yang harus teman-teman miliki dan teman-teman pahami di sini. Di sini ada Undang-Undang Pemasyarakatan, ini sebagai contohnya saja yang akan saya ambil dan kita akan cari ya, teman-teman, di Google. Jadi teman-teman cukup belajar dari Google, ini sudah mewakili banyak hal ya, teman-teman, yang harus teman-teman ketahui. Di sini bisa kita buka yang Undang-Undang Nomor 22 ya, teman-teman, tahun 2022 tentang pemasyarakatan ya, teman-teman, sistem pemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, ini materi pokoknya sistem pemasyarakatan dalam sebuah sistem terhadap tahanan ya, teman-teman. Di sini kita bisa preview saja ataupun di sini kita bisa download ya, teman-teman. Jadi sangat mudah. Nah, di sini bisa di preview saja, tapi di sini karena jaringan yang kurang bersahabat maka previewnya memakan waktu yang lama dan saya urungkan saja ya, teman-teman. Ini tidak bisa. Jadi teman-teman langsung saja di sini download saja. Nah, kemudian berikutnya kita akan cari yang lain ya, teman-teman. Di sini berikutnya ada KUHP ya, teman-teman. Ini juga bisa kita cari di Google karena ini materi terkait ini sangat tersedia ya, teman-teman. Jadi semuanya itu tersedia di Google ya, teman-teman, disediakan oleh Google. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini meskipun kita sebagai penjaga tahanan ya, teman-teman, dengan kualifikasi pendidikan yang SMA sederajat, ini kita harus mengerti tentang ini, teman-teman. Kita harus paham, kita harus benar-benar pelajari. Karena kita bakal menjadi ASN ya, teman-teman. Jadi memang kita dituntut untuk mengetahui. Meskipun secara umum tidak menjadi ahli di bidangnya, tapi kita harus ketahui. Nah, berikutnya di sini kita akan mencari tentang instruksi presiden. Ini juga ada di Google, teman-teman. Mudah sekali untuk dipelajari. Kita bisa searching di sini. Kita bisa cari saja di sini, kita copy paste, dan ini ya, teman-teman, Impres nomor 2 tahun 2020 tentang RAN P4GN ya, teman-teman. Rencana Aksi Nasional P4GN. Kita buka, jadi gambarnya seperti ini ya, teman-teman. Rencana aksi, instruksi presiden, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ya, teman-teman. Kemudian di sini ada ini instruksinya, ini harus diketahui para menteri sampai jajaran paling bawah, bupati dan lain sebagainya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini kita bisa scroll saja, ini untuk preview saja ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka, bisa cari inti daripada instruksi presiden tentang ini. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, teman-teman, kita akan cek Undang-Undang Narkotika. Jadi memang banyak sekali yang harus dipelajari ya, namanya juga SKB ya, teman-teman. SKB ini nilainya 60 ya, teman-teman, 60% maksudnya yang diambil. Kemudian kalau SKD itu 40%. Memang jadi benar-benar besar sekali persentase yang diberikan kepada SKB ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus serius mempelajari. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika.
Ini ya teman-teman, undang-undang narkotika. Ini bisa dipelajari secara umum saja ya teman-teman. Ini kita bisa download di sini. Jadi cukup sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman subscribe dan saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sukses.